Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Kristianto akan menerangkan tentang pemanfaatan radioisotop. Radioisotop adalah atom yang tersusun atas kombinasi sejumlah neutron dan proton yang tidak stabil. Radioisotop dapat terbentuk secara alamiah maupun buatan manusia. Contoh radioisotop alami yang ada di alam adalah radium-226. Atom yang tersusun dengan komposisi neutron dan proton yang tidak stabil akan mencapai kestabilan dengan melepas energi radioaktif. Oleh sebab itu, atom ini disebut radioisotop. Lalu ada laju peluruhan. Laju peluruhan adalah seberapa cepat suatu zat radioaktif meluruh. Laju peluruhan menandakan keaktifan zat radioaktif dengan berbanding lurus terhadap konstanta dan jumlah radioaktif. Rumus untuk laju peluruhan adalah R sama dengan lambda kali N. Dimana R sama dengan laju peluruhan, lambda adalah konstanta laju, dan N adalah jumlah nuklida. Sedangkan N sendiri memiliki rumus N sama dengan N kecil kali Na. N merupakan mol dan Na adalah bilangan Avogadro. Lalu ada waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan unsur radioaktif sehingga separuh zat radioaktif tersebut meluruh dari masa awalnya. Biasanya waktu paruh dilambangkan dengan T setengah. Dan rumusnya adalah T setengah sama dengan 0,693 bagi konstanta laju peluruhannya. Pembuatan radioisotop terdapat 3, yaitu yang pertama adalah transmutasi, kemudian ada reaksi fisi, dan ada reaksi fusi. Transmutasi adalah perubahan suatu unsur kimia atau isotop menjadi unsur kimia atau isotop lain melalui reaksi nuklir. Atom atau isotop yang stabil dapat dibuat menjadi radioaktif dengan penembakan sinar alfa, beta, dan gamma dengan cara transmutasi buatan. Berikut adalah contoh transmutasi buatan. Te yang memiliki nomor atom 52 dan nomor massa 130 plus H, nomor atomnya 1, nomor massanya 2, dan I yang memiliki nomor atom 53 dan nomor massa 131 plus N memiliki nomor atom 0 dan nomor massa 1. Setelah ditransmutasi, maka reaksi di atas menjadi Te nomor atom 52, nomor massa 130 dalam kurung alfa P, terus I nomor massa 130 dan nomor atomnya 53. Kemudian yang kedua adalah reaksi fisi. Reaksi fisi adalah proses reaksi nuklir yang terjadi karena inti atom terbelah menjadi partikel-partikel inti yang lebih ringan karena tumbukan oleh partikel lain. Atau yang lebih singkatnya, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti menjadi dua spesies yang hampir sama. Berikut adalah contoh reaksi fisi. Berikut adalah contoh reaksinya pada matahari. Mana H nomor atomnya 1 plus nomor massa 1 plus H nomor atom 1 plus 1 menjadi H nomor atom 1 dan nomor massa 2 plus 1E plus E. Yang ketiga adalah reaksi fusi.
Reaksi fusi adalah reaksi nuklir yang terjadi karena proses penggabungan dua inti atau dua partikel inti ringan menjadi inti atau partikel inti yang lebih berat sambil melepaskan atau dapat juga menyerap sejumlah energi. Atau lebih singkatnya, reaksi fusi ialah reaksi penggabungan inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Berikut adalah contoh reaksi fusi. Reaksi fusi pada bom uranium dan reaktor uranium, di mana N memiliki nomor atom 0 dan nomor masanya 1 plus U dan nomor atom 92 dan nomor massa 235, jadi Ba nomor atomnya 56, nomor massa 141 plus Kr 3692 plus 3N nomor atomnya 0 dan nomor massanya 1. Manfaat dari radioisotop. Manfaat radioisotop dalam bidang kedokteran yaitu adalah kobalt 60 sebagai pemancar gamma yang digunakan untuk terapi tumor atau kanker. Ada Ca47 untuk mendeteksi penyakit pada tulang. Radioisotop natrium 24 dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan peredaran darah dalam tubuh manusia. Lalu ada Xe13133 untuk mendeteksi penyakit paru-paru. Ada Fe57 dapat digunakan untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah dalam tubuh dan untuk menentukan apakah zat besi dalam makanan dapat digunakan dengan baik oleh tubuh. Lalu di bidang hidrologi, manfaatan radioisotop adalah natrium 24 atau Na24 digunakan untuk mengukur debit air. Kemudian adalah Na24 dalam bentuk garam NaCl atau Na2CO3 untuk mendeteksi kebocoran pipa di bawah tanah. Kemudian dalam bidang biologis ada karbon 14 atau C14 atau oksigen 18. Keduanya hanya dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul atom oksigen, lalu memacu mutasi gen tumbuhan dalam upaya mendapatkan bibit unggul. Dan manfaatnya dalam bidang biologis yang ketiga adalah mempelajari pengaruh unsur-unsur hara selain unsur N, P, dan K terhadap perkembangan tumbuhan. Kemudian dalam bidang pertanian ada nitrogen 15 atau fosfor 32 digunakan untuk efisiensi dalam pemupukan. Lalu ada kobalt 60 digunakan untuk mutasi tanaman atau untuk menemukan varietas unggul. Kemudian untuk pengawetan makanan dengan cara teknik menggunakan radiasi, yaitu makanan dipapari dengan radiasi gamma berintensitas tinggi yang dapat membunuh organisme berbahaya, tetapi tanpa mempengaruhi nilai nutrisi makanan tersebut dan tidak meninggalkan residu serta tidak
membuat makanan menjadi radioaktif. Lalu di bidang industri, radiasi gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las, yaitu dengan meronsen bahan tersebut. Lalu untuk ketebalan produk yang berupa lembaran seperti kertas film atau lempeng logam dapat dikontrol dengan radiasi. Untuk pemanfaatan radioisotop, yaitu untuk pembangkit tenaga listrik nuklir, tritium radioaktif dan kobalt 60 digunakan untuk merunut alur-alur minyak bawah tanah dan kemudian menentukan strategi yang paling baik untuk menyuntikkan air ke dalam sumur-sumur. Di bidang kimia, pemanfaatan radioisotop digunakan untuk analisis penelusuran mekanisme kimia seperti dengan bantuan isotop oksigen 18 sebagai atom perunut dapat ditentukan asal molekul air yang terbentuk. Kemudian untuk analisis pengaktifan neutron untuk sumber radiasi dan sebagai katalis pada suatu reaksi kimia, dan untuk pembuatan unsur-unsur baru. Demikian penjelasan saya tentang pemanfaatan radioisotop. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.